Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti perkuliahan daring ya, dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada bab awal ini saya akan menjelaskan terkait dengan manusia ya. Ada beberapa topik terkait dengan manusia nantinya. Yang pertama yaitu tentang input atau output sebagai sumber informasi pada diri manusia. Di dalamnya ada visual ya. Visual ini berhubungan dengan penglihatan manusia. Kemudian ada auditory, ini terkait dengan pendengaran ya, atau suara. Kemudian ada haptik. Haptik ini sama dengan visual ya, tetapi haptik ini untuk para penyandang tunanetra atau tunarungu. Kemudian ada gerakan atau kinestetik ya. Kemudian berikutnya informasi disimpan dalam memori ya. Di dalamnya nanti ada sensorik ya. Kemudian ada memori jangka pendek ya, kemudian ada memori jangka panjang. Kemudian ada proses dan penerapan informasi. Nah, ini prosesnya dalam bentuk penalaran, pemecahan masalah, kemudian keterampilan dan kesalahan pada manusia. Kemudian emosi mempengaruhi kemampuan manusia. Nah, yang terakhir setiap orang berbeda-beda ya terkait dengan penerimaan informasi, penyimpunan informasi di dalam memori, kemudian emosi yang mempengaruhi setiap manusia ini berbeda-beda. Oke. Penglihatan ya atau visual. Ya, di sini ada dua tahap dalam penglihatan. Yang pertama penerimaan fisik dan stimulus ya. Yang kedua pemrosesan dan interpretasi dari stimulus atau penafsiran dari stimulus. Oke. Mata ya atau penglihatan ini penerimaan secara fisik. Yang pertama mekanisme untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik ya. Jadi ini cara kerja dari mata atau penglihatan. Yang kedua cahaya memantul dari objek. Kemudian gambar difokuskan terbalik pada retina. Keempat, retina berisi batang untuk penglihatan cahaya rendah dan kerucut untuk penglihatan warna. Sel ganglion atau otak ya, ini akan mendeteksi pola dan gerakan. Kalau kita gambarkan kurang lebih cara kerja mata seperti ini ya. Jadi objek memantulkan cahaya diterima oleh mata ya. Kemudian di sini mengkerucut, jadi objek ini akan terbalik ya, balik seperti ini. Nah, kemudian sinyal yang diterima ini akan diteruskan melalui ke otak melalui sel ganglion tadi ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi gambar yang kita lihat itu ketika masuk ke diterima oleh mata ya melalui retina, itu gambarnya akan dalam bentuk terbalik. Untuk interpretasi sinyal atau penafsiran sinyal sendiri ya, penafsirannya yang pertama ukuran dan kedalaman ya. Nah, ukuran ini dan kedalaman ini merupakan sudut visual, menunjukkan beberapa banyak menempati objek tampilan. Nah, ini berkaitan dengan ukuran dan jarak objek dari mata. Ini mempengaruhi ukuran dan kedalaman ya. Sehingga mempengaruhi sinyal yang kita terima. Kemudian ketajaman visual ya. Nah, ini adalah kemampuan untuk melihat detail. Ya. Kemudian benda akrab dianggap sebagai ukuran konstan. Ya, meskipun terjadi perubahan sudut pandang nantinya ya, meskipun saat jauh atau dekat ya, karena benda ini akrab ya, sering kita lihat, maka dianggap sebagai ukuran konstan. Isyarat seperti tumpang tindih membantu persepsi ukuran dan kedalaman. Yang berikutnya ya terkait dengan penafsiran dari sinyal ya, itu adalah brightness ya atau kecerahan. Kalau kita lihat dengar istilah brightness, ini keterkaitan dengan kecerahan ya. Di sini dijelaskan reaksi subjektif terhadap tingkat cahaya dipengaruhi oleh luminasi objek.
Kemudian diukur hanya dengan perbedaan yang mencolok. Ketajaman visual meningkat dengan pencahayaan seperti halnya flicker. Kemudian color ya. Di penafsiran sinyal juga bisa dikatakan dengan color atau warna. Ya, nah ini terdiri dari rona, intensitas dan saturasi. Ya, kerucut peka terhadap panjang gelombang warna. Ketajaman biru paling rendah. Nah, ini melalui survei ya, menurut buku Human Computer Interaction ya, 8% laki-laki dan 1% perempuan itu mengalami buta warna. Ya, persepsi sinyal berikutnya yaitu sistem visual mengkompensasi yang pertama gerakan ya, kemudian perubahan luminasi, kemudian konteks digunakan untuk menyelesaikan ambiguitas ya, kemudian ilusi optik terkadang terjadi karena kompensasi berlebih. Nah ini contohnya ya, ini adalah ilusi optik. Yang pertama ini adalah the Bonzo illusion ya, ini adalah sebuah ilusi mata ya, dimana ukuran sebuah benda ini tergantung dengan latar belakangnya ya. Kalau kita lihat di sini, ukuran benda di atas dan di bawah ini adalah sama karena backgroundnya karena terdapat ilusi dalam bentuk background, maka seolah-olah objek yang paling atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Kalau kita ukur ya, ini sama atas sama bawah. Nah ini namanya Bonzo illusion. Nah ini ditemukan oleh psikolog Italia ya, kalau tidak salah. Kemudian yang kedua ini adalah the Muller layer illusion. Ini ditemukan oleh psikolog Jerman ya. Jadi ini ilusi panjang pendek dari sebuah benda ya, dengan melihat arah panahnya. Kalau kita lihat di sini, objek yang paling bawah ini kelihatan lebih pendek daripada yang di atas. Kalau kita ukur, ya kita ukur dari titik ujung panah dan sini, ini panjang dari line atau garis ini akan sama ya. Jadi seolah-olah yang bawah ini lebih pendek daripada yang atas. Nah ini namanya Muller layer illusion. Ini metode ini ditemukan oleh psikolog Jerman. Oke, berikutnya tentang bacaan ya, atau visual ya, bacaan. Ini beberapa tahapan ya, pola visual yang dirasakan, kemudian diterjemahkan menggunakan representasi bahasa internal, ditafsirkan menggunakan pengetahuan sintaksis, semantik, pragmatik. Kemudian membaca melibatkan sakkades dan fiksasi ya. Sakkades ini kecepatan gerak mata ya dalam membaca. Kalau fiksasi ini jeda, diam sejenak ya, ketika mata melakukan gerakan membaca. Kemudian persepsi terjadi ya. Nah ini persepsi terjadi selama fiksasi, ketika mata itu diam. Kemudian bentuk kata penting untuk pengenalan ya. Kontras negatif meningkatkan pembacaan dari layar komputer ya. Kemudian pendengaran ya, input output informasi pada manusia ya melalui pendengaran. Nah ini memberikan informasi tentang lingkungan, jarak objek, jarak arah objek dan lain-lain ya. Kemudian bagian fisik ya, nah ini ada telinga ya untuk membantu pendengaran. Bagian luar telinga ini tujuannya melindungi bagian dalam dan memperkuat suara yang masuk ke dalam telinga. Kemudian berikutnya telinga tengah. Nah ini mentransmisikan gelombang suara sebagai getaran ke telinga bagian dalam ya. Bisa dikatakan sebagai jalurnya ya. Kemudian yang ketiga ini telinga dalam. Nah ini pemancar kimiawi ya, dilepaskan dan menyebabkan impuls di saraf pendengaran. Nah suara sendiri mengenal tiga istilah ini ya. Nada ini frekuensi suara, kemudian kekerasan ini dikatakan amplitudo, kemudian ada warna nada ini tipe dan kualitas suara itu sendiri. Kemudian pendengaran lanjutan
ya, manusia dapat mendengar frekuensi dari 20 hingga 15 kHz. Ya, jika kurang atau lebih dari itu maka manusia tidak bisa mendengar. Frekuensi tinggi membedakan kurang akurat dari rendah. Suara filter sistem pendengaran ini dapat diperhatikan pada suara di atas latar belakang kebisingan. Contoh fenomena pesta koktail atau cocktail party fenomena. Ya, ini suatu fenomena, ada sebuah pesta ya, atau pada gampang-gampang mudahnya adalah pesta pernikahan. Di situ karena saking bisingnya maka seseorang atau yang hadir dipersuasi untuk memperhatikan satu pembicara ya, atau satu pembawa acara melalui speaker. Jadi seolah-olah pendengar itu diarahkan ke satu narasumber ya, pada sebuah pesta yang penuh dengan kebisingan tadi. Kemudian berikutnya sentuhan ya. Jadi ini memberikan umpan balik penting ya tentang lingkungan. Kemudian mungkin menjadi arti kunci bagi seseorang yang memiliki gangguan penglihatan. Kemudian stimulus yang diterima melalui reseptor di kulit ya. Ini ada termoreseptor ya, ini terkait dengan panas dan dingin ya. Mohon maaf ini salah ketik ya. Kemudian ada nociceptor ya, ini rasa sakit. Mekanoreseptor, ini tekanan ya. Ini melalui kulit, sentuhan. Kemudian ada beberapa area lebih sensitif yang lain ya, contohnya adalah jari. Kemudian ada kinestetis, ini kesadaran akan posisi tubuh ya. Ini mempengaruhi kenyamanan dan kinerja kita nanti. Kemudian ada gerakan ya, waktu yang dibutuhkan untuk merespon stimulus. Ya, jadi waktu reaksi plus waktu pergerakan ya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu sama dengan waktu reaksi plus waktu pergerakan ya. Kemudian waktu pergerakan tergantung pada usia, kebugaran dan lain-lain. Waktu reaksi tergantung pada jenis stimulus. Untuk visual ini membutuhkan waktu 200 milisecond. Untuk auditory ya atau pendengaran ini membutuhkan waktu 150 milisecond. Untuk pain ya, ini rasa sakit ya, ini membutuhkan waktu 700 milisecond. Meningkatkan waktu reaksi ya, menurunkan akurasi pada operator yang tidak terampil, tetapi tidak pada operator yang terampil ya. Kemudian gerakan lanjutan ya, ini ada sebuah formula ya, hukum Fitt ya, menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target layar ya. Formulanya MT sama dengan A plus B log dalam kurung D per S plus 1, dimana A dan B ini adalah konstanta yang ditentukan secara empiris. MT adalah waktu gerakan, D jarak, S ukuran target ya. Target dimana dengan harapan target diperoleh target sebesar mungkin, jarak sedekat mungkin. Sekian, terima kasih pada pertemuan kita ya, pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sekian, terima kasih video saya, semoga bermanfaat. Silakan dilihat dulu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.